Oke, kita record dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidhi Biniatullah. Pada kali ini kami akan membahas secara dari beberapa sisi atau dari beberapa konsep tentang kecelakaan tragis yang terjadi di Cipondoh ya, yang melibatkan supir truk. Nah, kecelakaan tragis yang terjadi di Cipondoh, Tangerang, yang melibatkan truk besar menabrak beberapa kendaraan ya. Ini memang bikin heboh, banyak banget kan itu viral, beritanya di mana-mana. Kemudian warga yang ada di lokasi juga sempat semua itu pada merekam kejadian ini. Termasuk aksi main hakim sendiri juga terjadi ya, muncul pada peristiwa tersebut. Nah, kemudian videonya juga langsung tersebar di grup-grup, baik di WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari sisi etika, sebenarnya penyebaran video yang berisi kejadian kekerasan, apalagi sampai melibatkan korban gitu ya, itu kan korbannya banyak. Nah, dan pelaku di videonya itu juga tanpa sensor. Nah, hal ini merupakan tindakan yang kurang bijak. Nah, oleh karena itu sebaiknya sebelum kita share video seperti itu, kita harus memikirkan juga dampaknya ke korban, kemudian ke pelaku, ataupun kepada keluarganya yang mungkin bisa makin tertekan ya akibat video yang kita share. Nah, kemudian soal hak cipta, warga yang merekam itu sebenarnya memang punya hak ya untuk share videonya. Tapi tetap aja ketika dia menyebarkan video yang memuat privasi orang lain, apalagi yang sifatnya sensitif ya kayak tadi kekerasan atau kecelakaan gitu, harusnya jangan sembarangan langsung di-share gitu. Nah, mungkin niatnya buat kasih info. Nah, tapi kalau nggak hati-hati, nah ini malah bisa jadi bisa bikin situasinya makin panas ya, makin panas dan memperkeruh suasana gitu. Nah, kemudian apabila kita lihat dari sisi hukumnya, nah di Indonesia ini kan ada UU ITE ya, yang mengatur tentang penyebaran konten elektronik. Nah, kalau misalnya video yang memuat tentang kekerasan atau kecelakaan tadi itu melanggar privasi orang lain disebabkan tanpa izin, nah ini bisa kena masalah, bisa melanggar UU ITE tadi. Nah, karena itu melanggar hak privasi dan berpotensi juga untuk mengganggu ketertiban gitu ya, dan umum. Makanya, nah lebih baik kita semua ini lebih selektif ya, lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, apalagi buat konten sensitif kayak tadi ya, yang kayak tadi. Nah, share, kita boleh untuk share info apapun, nah, tapi selalu pikirkan juga dampak ke orang-orang yang ada di video tersebut dan efeknya juga buat masyarakat luas, eh, umumnya gitu. Seperti itu. Oke, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Zahra. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tanggapan terkait kasus etika yang melibatkan seorang sopir truk di Tangerang yang mengemudi secara ugal-ugalan. Selain itu, saya akan menanggapi tindakan warga yang merekam korban tanpa sensor serta respon warga yang cenderung menghakimi sopir di tempat kejadian tersebut. Lalu kasus ini berawal dari tindakan ugal-ugalan seorang sopir truk bernama JFN di Tangerang. Setelah insiden terjadi, ditemukan bahwa JFN positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Insiden ini tidak hanya mengancam keselamatan di jalan, tetapi juga menimbulkan respon yang kompleks dari masyarakat sekitar, termasuk warga yang merekam video korban tanpa sensor dan yang menghakimi sopir secara langsung. Pertama, kita perlu melihat tindakan JFN dari sudut pandang etika profesional. Sebagai pengemudi truk, ia memegang tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan di jalan. Mengemudi dalam pengaruh narkoba menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan pelanggaran terhadap etika kerja. Tindakan ini melanggar standar keselamatan publik dan mengabaikan kewajiban moral untuk melindungi orang lain di jalan raya. Mengemudi truk dalam kondisi seperti ini tidak hanya berisiko, tetapi juga tidak bermoral karena membahayakan nyawa banyak orang.
Selanjutnya, kita perlu menanggapi tindakan warga yang merekam video korban tanpa sensor dan menyebarkannya. Dari sudut pandang etika, tindakan ini melanggar privasi korban dan bisa berdampak buruk bagi keluarga yang berduka. Mereka merekam korban kecelakaan dan membagikannya tanpa sensor bukanlah tindakan yang bijak. Etika digital dan tanggung jawab sosial mengharuskan kita untuk lebih berhati-hati dalam menangani konten sensitif, terutama yang berkaitan dengan korban kecelakaan. Dalam situasi seperti ini, yang lebih manusiawi adalah melindungi martabat dan privasi korban, bukan mengekspos mereka kepada publik. Terakhir, mengenai tindakan warga yang menghakimi dan mungkin melakukan kekerasan terhadap sopir di tempat kejadian ini juga perlu ditinjau secara etis. Meskipun perasaan marah dan frustasi dapat dimengerti, mengambil tindakan hukum sendiri atau menghakimi secara langsung tanpa sadar yang jelas justru memperburuk keadaan. Proses hukum seharusnya diserahkan kepada pihak berwenang. Tindakan main hakim sendiri tidak hanya menyalahi hukum, tetapi juga menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap prinsip keadilan. Sebagai masyarakat, kita harus menahan diri dari tindakan yang berpotensi merugikan orang lain dan menyerahkan proses hukum pada pihak berwenang yang memiliki kompetensi. Lalu kesimpulan dalam kasus ini, kita belajar bahwa banyak mengenai pentingnya tanggung jawab baik sebagai pengemudi profesional maupun sebagai warga yang merespon insiden secara etis. Diharapkan semua pihak yang bisa lebih bijaksana dalam bertindak, baik di jalan raya maupun dalam menghadapi kejadian tragis seperti ini. Mari kita jaga keselamatan bersama yang selalu menghormati hak-hak orang lain, baik sebagai korban maupun pelaku dalam proses hukum yang berlaku. Terima kasih. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.